Halo Pet Leaders, ketemu lagi sekarang di channel Pawnovela. Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan membahas lebih ke tentang ras gitu. Nah, pasti kan kawan-kawan kan sering lihat nih ras ini nih, dan ini merupakan ras yang cukup familiar, yang bisa dibilang apa ya, salah satu ras yang emang family dan menyenangkan, yang akhirnya ada juga beberapa sifat mereka yang ada yang cocok di rumahan, ada juga yang kalau dibilang kalau belum dilatih ya kurang cocok di apartemen kayak gitu-gitu ya. Tapi mereka tuh emang tuh lucu, family banget. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail tentang dia, dari tempat yang cocok, energi mereka itu seperti apa, asal muasal mereka, dan bagaimana simpelnya ngerawat jenis ini. Oke. Nah, pertama ini jenis Poodle. Nah, Poodle ini berasal dari Jerman. Nah, Poodle sendiri itu terbagi dari tiga ukuran ya. Jadi standar Poodle itu dia lebih besar dan suka dipakai juga itu untuk servis, biasanya untuk yang standar, tapi dia di mix lagi ya. Jadi di mix lagi itu biasanya itu golden doodle gitu sejadinya ya. Itu yang biasanya dipakai untuk servis karena dia lebih family. Dan jadi kenapa dijadikan golden doodles dan dijadikan servis, karena sifatnya golden itu family dan sifatnya Poodle ini kan ceria, atau bahkan makanya sering kita lihat juga yang standar Poodle itu kan sering dipakai sirkus. Nah, itulah sebabnya kenapa dibikin mix yang golden doodles ya kan, seperti itu. Dan lebih sering dipakaikan dipakai untuk servis dog. Nah, selain itu juga yang standar itu karena dia, saya bilang di awal tadi itu kan, dia suka cocok buat menghibur, makanya, dan dia memiliki intelijensi. Sebetulnya intelijensi mereka tuh kita mudah memanfaatkan, banyak yang dimanfaatkan dalam hal karena dia lucu, dia ceria, dan dia hobi bermain. Nah, dijadikanlah dia seperti dulu tuh untuk anjing sirkus atau show dan lain-lain, karena sebetulnya mereka itu lebih suka pelatihan-pelatihan yang mengandung sebuah permainan. Nah, mereka akan lebih excited. Nah, selain itu untuk Poodle sendiri di Asia gitu kan, paling kenapa lebih suka gitu, terutama yang cewek-cewek, karena mereka bisa didandanin gitu loh. Jadi ada bajunya, ada t-shirtnya untuk mereka, seperti itu. Nah, sedangkan yang kebetulan ada di kita ini adalah jenis Poodle biasa ya. Jadi ada Toys Poodle, ada Mini Poodle. Nah, ini Mini Poodle. Nah, ada lagi Toys Poodle. Toys Poodle itu lebih kecil lagi, pickup gitu. Nah, mereka kalau misalnya perawatannya gimana sih? Nah, untuk perawatan sendiri itu bisa dibilang agak simpel, karena mereka nggak gampang rontok. Terus kalau diperhatiin di sini kan bulunya keriting gitu kan, krual ya Kak. Nah, misalnya kawan-kawan yang beli papis nih, kok papis Poodle ya, terus kok belum krual atau kok nggak bisa krual. Jadi sebetulnya tuh pas lagi kecil kan, terus kira-kira umur 3-4 bulan itu kawan-kawan harus memotong dulu nih semua bulu papisnya. Nah, nanti pertumbuhannya akan keluar. Semakin sering di grooming dan dipotong-potong gitu, bulunya nanti akan semakin melingkar-lingkar, dan itu akan menjadikan sebuah kualitas. Ini selain itu gen juga menentukan kawan-kawan. Nah, dan dia kan bisa dibentuk-bentuk, makanya tuh jadi kayak boneka, makanya banyakan tuh cewek yang suka. Nah, terus sedangkan untuk noise atau barking, karena dia suka bermain, penertiban itu penting. Mereka harus paham dengan batasan-batasan. Nah, misalnya kawan-kawan tinggal di apartemen, terus pengen beli papis Poodle, itu agak salah ya, karena mereka akan barking dan noise. Jadi mereka itu butuh
tempat bermain lebih. Kalau misalnya rumah kita di apartemen, bisa nggak sih miara? Bisa, tapi kawan-kawan harus latih unbak dulu, dilatih untuk dia barking supaya nggak berlebih, dan harus menyempatkan waktu untuk bermain. Dia demen banget sosialisasi, jadi kalau misalnya kita nggak ada waktu yang terlalu banyak untuk anabul dan lain-lain, sebaiknya sih poodle agak dicoret lah dari catatan seperti itu. Nah, tapi kalau di rumahan ada anak kecil itu gimana ya? Nggak masalah, poodle baik. Terus sudah gitu kalau misalnya kita di apartemen, terus bagusnya tapi udah pengen poodle, bagusnya kayak gimana sih? Nah, bagusnya kalau emang dari papis itu bagus, cuman harus dilatih untuk barkingnya. Nah, yang lebih bagus lagi kalau emang kita udah pengen banget sama poodle, beli yang agak dewasa, umur 1 tahun, 1,5 tahun seperti itu. Itu biasa barkingnya juga sudah mulai berkurang, mulai paham batasan-batasan. Nah, untuk apa ya, kira-kira untuk pelatihan. Nah, untuk pelatihan sendiri, karena dia jenis yang ceria, dia amat mudah dilatih. Nah, sedangkan untuk makannya sendiri, dry food dan lain-lain, dia tuh juga bisa dibilang makannya juga cukup rakus. Cuman yang paling penting kalau di poodle itu diperhatikan berat badannya lah. Berat badan di sini kan kadang kan ada yang suka ngasih makan berlebih, terus kasih treat berlebih, itu nggak bagus buat poodle karena akan menyebabkan mereka manja. Manjanya itu biasanya kalau di jenis poodle itu dia akan jadi pemilih, makanya tuh jadi kayak apa sih? Sekarang lah apa merek ini, nanti pas ganti lagi lah merek lain yang itu kagak, nanti balik lagi, akhirnya jadi repot. Jadi kalau saran saya kalau poodle berarti sesuaikan saja. Jadi latihannya pun bisa dengan dog food itu, dengan spacing waktu, atau dengan toys mainan kesukaannya. Itu paling bagus untuk melatih poodle, jenis poodle ini seperti itu. Nah, terus apalagi ya menarik nih? Yang menarik lagi tuh kalau di poodle itu, dia itu merupakan anjing yang percaya diri. Percaya diri di sini tuh misalnya ada anjing lain tuh dia bisa ajak main dulu, dia akan bercanda-bercanda, cuman pas di bite baru dia mundur. Tapi habis itu dia maju lagi, main lagi. Dia selalu berusaha ajak main anjing lain. Dia ramah lah, ramahnya karena emang dia demen main, gila main dia seperti itu. Nah, kira-kira kawan-kawan yang di rumah punyanya yang mana nih? Yang toys kah, miniatur, atau mungkin yang seperti ini standar? Dan warna sendiri tuh macam-macam ya kawan-kawan. Jadi ada yang black, ada yang red, ada yang agak-agak kemasan gitu, gold gitu, terus ada yang silver. sorry, ada yang silver, ada juga yang putih. Variasi harganya juga macam-macam. Kalau untuk yang stambum juga kisaran tuh macam-macam tuh, bisa dibilang kalau sekarang tuh bisa 7 sampai 10 ya, kalau tergantung keturunannya, bahkan ada yang 15. Sedangkan kalau untuk yang tikap itu lebih mahal. Nah, sedangkan yang standar poodle itu agak rare, di Indonesia agak rare. Nah, seperti itu aja sih sebetulnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kawan-kawan yang mungkin bingung menertibkan anabulnya, atau bingung gimana ngelatihnya, atau bingung punya masalah dengan poodlenya, kawan-kawan juga bisa nulis di deskripsi. Nah, nanti kita akan buatkan video hal-hal itu. Biasa sih kan dia suka kalau papisnya itu suka gigit, itu biasa lah, suka gigit. Yang pasti sih dia tuh kadang-kadang orang kerepotan dalam hal menertibkan, dalam menempatkan waktu, karena dia maunya main. Nah, sehingga akhirnya berantakan dari rumah seperti itu. Nah, kayaknya paling penting di pelatihan poodle itu yang pertama dilakukan adalah sit, don't stay. Nah, berikutnya adalah kennel, gunanya itu untuk dia tahu batasan mana ruangnya atau kamarnya. Berikutnya lagi rest, untuk dia tahu tempat istirahatnya, karena kan kasur-kasuran poodle lucu-lucu tuh ya kan, sayang kalau misalnya dia udah beli dia nggak pakai seperti itu. Nah, misalnya kayak si garam di sini kita coba ya, misalnya dia kalau tempat kayak gini tuh dia seneng tuh main-main gitu. Nah, lalu mereka harus temperamen harus tenang kayak gini. Oke, good, garam, super.
Nah, sedangkan kalau yang belum terawat itu biasanya pecicilan. Nah, emang lucu, cuman kenapa harus kita latih tenang? Karena misalnya kita datang jalan ke dopak dan lain-lain lah, ke tempat atau kita ke taman dan lain-lain, bisa ketemu dogi lain atau ketemu jenis yang agak agresif lah. Nah, ini si dogi yang saya bilang dia kan percaya dirinya tinggi dalam hal senang ngajak main kan. Takutnya dia main nyamperin, kita nggak bisa koreksi. Mungkin ada kawan-kawan juga yang kenapa nggak pakai list kadang. Nah, kalau di Indonesia kadang kan suka ada yang nggak tega pakai list gitu-gitu kan. Akhirnya karena sudah off list datanglah ke pameran, salah satu pameran, ternyata ada jenis lain dan pudel itu terlalu excited dan dia bermain dan akhirnya gigit. Itu juga amat membahayakan. Makanya penting untuk pudel itu dilatih secara obedience. Nah, kalau misalnya nggak sempat ngelatih obedience, maka gunakan list. Jangan, list itu sebetulnya bukan sebuah kekangan, tetapi sebuah penjagaan. Penjagaan itu kan macam-macam. Penjagaan ini lebih untuk saving ke dogi kita, anak buahnya, dan saving ke kita, juga saving ke lingkungan. Itu list seperti itu ya. Good ya. Oke kawan-kawan, kalau misalnya ada kurang atau pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada masukan, kawan-kawan bisa langsung menulis di deskripsi, dan kami sangat menghargai masukan-masukan serta pertanyaan dari kawan-kawan, karena berbagi itu adalah hal yang sangat sangat baik dan sangat indah seperti itu. Oke, super good. Cup. Ya, nih super, seperti itu ya kawan-kawan. Jangan lupa latih dogi-dogi kalian di rumah dan sempatkan waktu kalian di rumah untuk bermain dengan mereka, karena itu adalah hal terbaik dalam menyambung bonding mereka dan mereka memiliki ikatan ya garam ya. Oke. Bye.